Kepada sidang jemaat yang mungkin duduk di belakang, boleh untuk mengisi bangku yang ada di depan saya, masih sangat kosong. Kepada Bapak Ibu, saudara-saudari yang masih ada di belakang-belakang duduknya, bolehkah mengisi bangku yang kosong sekali di depan sini? Terima kasih. Shalom. Shalom. Segenap majelis Gereja Toraja Jemaat Biring Kanaya dengan penuh sukacita mengucapkan selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pemberitaan firman Tuhan pada ibadah saat ini akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Manase Dilaran dan Sarjana Teologi. Haleluya. Terpujilah Allah di tempatnya yang maha tinggi. Segala puji-pujian hanya baginya. Minggu ini kita memasuki minggu Advent keempat yang dirangkaikan dengan pembukaan Pekan Keluarga Gereja Toraja. Memaknai kelahiran Yesus Kristus dalam persekutuan dan kehidupan keluarga, maka marilah menikmati hadirat Tuhan, menyembahnya dengan tuntunan tema Anak Allah dari keturunan Daud. Mari sidang jemaat saya jemput sidang untuk berdiri. Penuh sukacita kita mengangkat pujian bagi Tuhan. Marilah memuji Allah, Allah yang maha tinggi pada hari ini. Marilah memuji Allah Maha Tinggi pada hari ini, hari bahagia, karena besarlah kasih setianya, Dia mengasihi umat manusia. Hidup kita dijaminnya, sukacita dilimpahkan, keluarga diberkati, umur panjang diberikan. Puji syukur bagimu atas penyertaanmu, namamu kami puji untuk selama-lamanya. Kita ulang sekali lagi. Marilah memuji Allah Maha Tinggi pada hari ini, hari bahagia, karena besarlah kasih setianya, Dia mengasihi umat manusia. Hidup kita dijaminnya, sukacita dilimpahkan, keluarga diberkati, umur panjang diberikan. Puji syukur bagimu atas penyertaanmu, namamu kami puji untuk selama-lamanya.
Bapak, Ibu, saudara-saudara kekasih Tuhan, ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Salam sejahtera dari Sang Juru Selamat kepada kamu sekalian. Kasih-Nya, damai-Nya menyertai kamu dan menyertaimu juga. Sidang jemaat Tuhan, kita akan bermazmur bersama dari Mazmur 80 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-8. Doa untuk keselamatan Israel. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Bunga Bakung Kesaksian Asap Mazmur. Hai gembala Israel, pasanglah telinga. Engkau yang menggiring Yusuf sebagai kawanan domba. Ya, engkau yang duduk di atas para kerub, tampillah bersinar. Di depan Efraim dan Benyamin dan Manasye. Bangkitkanlah keperkasaanmu dan datanglah untuk menyelamatkan kami. Ya Allah, pulihkanlah kami. Buatlah wajahmu bersinar, maka kami akan selamat. Tuhan alam semesta alam, berapa lama lagi murkamu menyala sekalipun umatmu berdoa? Engkau memberi mereka makan roti cucuran air mata. Engkau memberi mereka minum air mata berlimpah-limpah. Engkau membuat kami menjadi pokok pencederaan tetangga-tetangga kami. Dan musuh-musuh kami mengolok-olok kami. Ya Allah semesta alam, pulihkanlah kami. Buatlah wajahmu bersinar, maka kami akan selamat. Amin. O puang matua Kapenombati. O puang matua Kapenombati, tuun kami tanah Allah bani rangi mi opo pengkaboyaki tanding talingai pasambayangki pasulekan pertama dan dangki sang apa-apa buka sengkeami tunggu koi tu pesambayang kita wai matamana motu kipotu pasulekan pertama dan ganti anti marangalan kaboroni. Kita akan bersama-sama akan mendengarkan
perintah mengasihi dari Efesus pasal 5 ayat 1 sampai ayatnya yang kedua. Sebab itu jadilah penurut Allah, seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Amin. Kita respon dengan melakukan karena kasihnya padaku, dan kita perhatikan bagian-bagian yang akan menyanyikan. Ada SMGT, ada PPGT. Saatnya bagi kita untuk bersama-sama menyatakan pengakuan dosa kita di hadapan Tuhan. Tuhan, kami datang dengan penuh kerendahan hati di hadapan-Mu, berseru dalam pengakuan dosa kami. Sungguh kami menyadari begitu banyak pelanggaran yang kami perbuat melawan kehendak-Mu, melahirkan berbagai bentuk dosa, merusak kehidupan pribadi kami dan juga keluarga kami. Tuhan, kami sadar sepenuhnya tak ada yang dapat kami sembunyikan dari-Mu. Karena itu saat ini kami datang mengakui dosa kami sebagai pertobatan kami. Tuhan, kami banyak menampakkan pola hidup yang tidak bertanggung jawab. Sebagai ayah dan ibu, tidak dapat menjadi teladan bagi anak-anak kami. Perkataan kami tanpa makna, membentak, marah-marah, memaki. Perbuatan kami
tidak menjadi berkat. Tuhan, ampunilah kami. Kami berlumuran dosa, Tuhan, sudilah ampuni kami. Tuhan, sebagai pemuda kami tidak sungguh-sungguh menata masa depan kami. Kami sering menjauh dari Tuhan, sehingga perbuatan kami melahirkan dosa yang merusak diri kami dan mendukakan hati-Mu. Tuhan, ampunilah kami. Kami berlumuran dosa, Tuhan, sudilah ampuni kami. Banyak perbuatan yang sedihkan Tuhan, tak kuturut selalu perintah Bapak Ibu. Kita nyanyikan bersama-sama. Banyak perbuatan menyedihkan Tuhan, tak kuturut selalu perintah Bapa Ibu. Semua itu Tuhan sangat kusesalkan, ajarkanlah aku turut kehendak-Mu. Tolong aku Tuhan, berilah keampunan, Kaulah Maha Kasih, sungguh murah hati. Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab Dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu. Mazmur 103 ayat 8-14. Amin. Kita akan membawa ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Firman Tuhan, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. 2 Korintus 8 ayat 12.
Sambil menyatakan rasa syukur kita kepada Tuhan, kita memuliakan Tuhan dan kita melakukan, Tuhan, betapa banyaknya berkat yang Kau beri akan mengiringi persembahan kita. Kita kembali ke ayat yang pertama. Setiap hari rahmat-Mu tiada putusnya. Hendak ku puji nama-Mu tetap selamanya. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatan-Mu padaku, telah Kau beri hidup bahagia abadi. Tuhan betapa banyaknya. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri. Teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima
Mari kita doakan persembahan kita. Bapa di sorga, kami bersyukur bahwa Engkau telah melibatkan kami dalam pekerjaan-Mu melalui persembahan yang telah kami persembahkan, yang kami ambil dari berkat-Mu juga. Ajar kami Tuhan untuk boleh menggunakan dengan baik apa yang sudah diberikan dan yang masih ada pada kami. Kiranya persembahan ini akan membawa hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sujudlah hai bala sorga, abdi Allah terdekat, turut bintang bulan surya tiap waktu dan tempat. Sujudlah hai bala sorga, abdi Allah terdekat, turut bintang bulan surya tiap waktu dan tempat. Puji Dia, sumber kasih dan berkat. Saatnya kita akan bersama-sama untuk membaca firman Tuhan. Dan bacaan kita yang pertama dari Yesaya pasal 7 ayat 10 sampai ayatnya yang ke-16. Kemudian bacaan yang kedua dari Roma pasal 1 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-7. Dan bacaan yang ketiga dari Injil Matius, ya, pasal 1 ayat 18 sampai ayatnya yang ke-25. Namun sebelum kita berdoa, kami sudah berada di rumah-Mu yang kudus ini Tuhan. Pertanda bahwa kami datang dengan segala kerendahan hati untuk datang menyembah Engkau. Dan dalam peribadahan ini kami hendak membaca dan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dan kiranya firman itu tetap tertanam baik dalam hidup kami dan menjadi bagian dalam hidup kami karena Roh Kudus memberkatinya dalam hidup kami. Karena itu berfirmanlah kepada kami ya Allah Kudus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Dan lalu Engkau menerima kami melalui Tuhan kami Yesus Kristus, penebus dosa kami. Kami datang berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Pembacaan yang pertama terambil dari kitab Yesaya pasal yang ke-7 ayat 10 sampai pada ayatnya yang ke-16. Kitab Yesaya pasal 7 ayat 10 sampai ayatnya yang ke-16. Di bawah judul Pemberitaan mengenai Immanuel. Tuhan melanjutkan firman-Nya kepada Ahaz, katanya, "Mintalah suatu pertanda dari Tuhan Allahmu, biarlah itu sesuatu dari dunia orang mati yang paling bawah atau sesuatu dari tempat tertinggi yang di atas." Tetapi Ahaz menjawab, "Aku tidak mau meminta, aku tidak mau mencobai Tuhan." Lalu berkatalah Nabi Yesaya, "Baiklah, dengarkan, hai keluarga Daud. Belum cukupkah kamu melelahkan orang sehingga kamu melelehkan Allahku juga? Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Ia akan makan dadi dan madu sampai ia tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik.
Sebab sebelum anak itu tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik, maka negeri yang kedua rajanya engkau takuti akan ditinggalkan kosong. Amin. Pembacaan yang kedua dari Roma 1 ayat 1 sampai 7. Roma 1 ayat 1 sampai 7. Firman Tuhan, dari Paulus, hamba Kristus Yesus yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Injil itu telah dijanjikannya sebelumnya dengan perantaraan nabi-nabinya dalam kitab suci tentang anaknya yang menurut daging diperanakkan dari keturunan Daud dan menurut roh kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Dengan perantaraannya kami menerima kasih karunia dan jabatan rasul untuk menuntun semua bangsa supaya mereka percaya dan taat kepada namanya. Kamu juga termasuk di antara mereka, kamu yang telah dipanggil menjadi milik Kristus. Kepada kamu sekalian yang tinggal di rumah, yang dikasihi Allah, yang dipanggil dan dijadikan orang-orang kudus, kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat dipersilakan berdiri, kita menyanyi haleluya. Kita akan lanjutkan pada pembacaan yang ketiga dari Injil Matius pasal 1 ayat 8 sampai ayatnya yang ke-25. Ya, mari kita perhatikan dan saya bacakan untuk kita semua. Demikian firman Tuhan. Kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus.
Demikian pembacaan firman Tuhan, dan berbahagialah Bapak Ibu Saudara dan saya ketika kita mendengarkan firman Tuhan dan tetap kita pelihara dalam hidup kita. Kurre sumanga kuang. Ya Bapak Ibu Saudara-saudara yang menjadi bahan utama kita untuk hari ini, ya dari bacaan kita yang kedua, yaitu Roma pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana yang telah disampaikan bagi kita ya di awal ibadah ini, ya bahwa sekarang ini kita memasuki minggu Advent yang keempat, ya di mana kita segenap orang percaya ya di seluruh muka bumi ini diberi kesempatan untuk memaknai kelahiran Kristus yang kita rayakan dalam bulan Desember ini. Ya lalu kemudian dengan tulus hati ia datang untuk menyembahnya dan hidup dalam tuntunan kasih-Nya. Dan kemudian juga sebagaimana yang sudah disampaikan kepada kita bahwa ya dalam pekan ini kita dalam lingkup pelayanan Gereja Toraja ya melaksanakan apa yang disebut dengan pekan keluarga yang dimulai pembukaannya pada hari ini. Ya jadi besok itu mulai hari Senin sampai hari Sabtu masing-masing keluarga ya berdasarkan pada ya liturgi yang sudah ya di-share masing-masing ya di kelompok, dan warga jemaat diajak ayah dan ibu, anak-anak dan setiap anggota dalam keluarga ya untuk duduk bersama-sama dalam pekan keluarga, baik itu pada pagi hari maupun pada malam hari, untuk kemudian beribadah ya memuliakan Tuhan, membaca firman Tuhan, dan kemudian ya dihayati apa makna firman Tuhan itu bagi keluarga kita masing-masing. Ya jadi ya mohon kesediaan ya segenap anggota keluarga, ya seberapa pun ya anggota keluarga yang hadir, ya kita mempersiapkan diri untuk ya mengikuti rangkaian ibadah-ibadah ya baik itu pada pagi maupun pada malam hari, ya dari hari Senin sampai pada hari Sabtu dalam pekan ini. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam kaitan dengan itulah ya sehingga oleh Badan Pekerja Sinodi Gereja Toraja memilih 3 nats yang menjadi bacaan leksionari ya, dan kemudian oleh Badan Pekerja Sinodi Gereja Toraja telah menetapkan Roma pasal 1 ayat 1 sampai 7 menjadi bahan utama kita pada hari ini. Ya, dan melalui bahan utama kita yaitu dari Roma pasal 1 ini ayat 1 sampai ayat yang ke-7 itu dimulai oleh Rasul Paulus dengan memperkenalkan diri. Ya, dan saya kira memang ya salah satu kebutuhan dalam persekutuan kita ialah
memperkenalkan diri. Ya, orang sering mengatakan tidak kenal maka tak sayang. Ya, itu ya istilah pada masa lampau. Saya kurang tahu kalau istilah itu sudah usang di ya dunia kita sekarang ini atau masih relevan. Relevan siapa kata kira-kira? Ya, saya kira sangat relevan. Ya, dan sampai kapanpun ya istilah itu sangat relevan. Ya. Ya, mengapa demikian? Ya, karena dengan memperkenalkan diri orang mengetahui siapa kita. Ya, sekalipun itu ponakan kita, sekalipun itu tante kita, atau sepupu kita, atau anggota keluarga kita, tetapi ya kalau kita tidak kenal, ya responnya itu sangat berbeda. Ya, responnya sangat berbeda kalau kita sudah mengenal. Ya, kalau tidak ada perkenalan di Sangabang kumua pong tahu-tahu bang. Ya, tetapi ternyata ya ponakan kita yang ada di Papua, ponakan kita yang ada di Kalimantan, yang ada di Jawa, yang ada di Sumatera, bahkan yang ada di luar negeri. Ya, dan kalau mereka datang lalu memperkenalkan diri, Om, saya anaknya si A dari Papua. Ya, tentu kita respon dengan baik. Terima kasih engkau sudah datang. Ya, kapan kau kembali ke Toraja? Ya, bahkan kita katakan jangan pulang dulu ya. Tamak kapurung padolo. Iya. Mumane taru. Kebetulan Nina tentang maler ko pasar daya na ali man kampung. Ya, melo di sweet na di Pak Kapurung umane. Ya, kalau tidak, biasa-biasa saja, tidak ada tawaran seperti itu. Ya, tidak ada tawaran seperti itu. Ya, tapi kalau ada perkenalan, ya maka terjadilah ya komunikasi yang lancar, terjadi interaksi yang baik. Nah, ketika kami masih ada di ya Kalimantan dulu, ada banyak orang Toraja yang menyembunyikan identitasnya. Menyembunyikan identitasnya sebagai orang Toraja dan menyembunyikan identitas dirinya sebagai orang Kristen. Memperkenalkan dirinya kepada orang lain atau bugi na akunna. Ya, dengan demikian identik dengan apa? Dengan agama di seberang. Ya, nanti ketika ada masalah baru datang ya mengaku diri, aku orang Toraja. Tosarani nak. Dibaptis na do kampung. Ya, tu nenekku pandita duka. Siapa natua dan sebagainya. Ya, mudah-mudahan ya tidak terjadi di Makassar seperti itu. Ya, bahwa ada orang yang tidak mau memperkenalkan diri, memperlihatkan identitas dirinya ya sebagai orang yang percaya kepada Kristus dimanapun kita hadir. Nah, ini bagi Rasul Paulus, Bapak Ibu, merasa penting juga hal itu harus ia nyatakan. Ia harus memperkenalkan dirinya. Ya, kepada siapa? Kepada jemaat yang ada di Roma dan kemudian jemaat-jemaat yang ada pada waktu itu, semua jemaat perdana. Ya, baik itu yang ada di Efesus, baik itu yang ada di Korintus, ya baik itu yang ada di Tiatira, ya, dan semua jemaat-jemaat yang memperkenalkan dirinya. Siapa dia sesungguhnya? Ya, lalu kemudian pada ayat 1 di situ dia menyampaikan bahwa ini aku dari Paulus. Tapi Paulus dari mana? Ya, bukan Paulus yang lain-lain, tetapi adalah Paulus yang adalah hamba Kristus. Ya, waktu itu saya kira bukan hanya satu Paulus, tetapi ada banyak Paulus. Ya, sehingga Rasul Paulus waktu itu merasa penting untuk memperkenalkan dirinya. Ya, bahwa dia adalah Paulus, adalah seorang hamba. Ya.
adalah seorang hamba yang telah memperhambakan dirinya kepada Kristus. Ya, kalau ia sudah memperkenalkan dirinya sebagai hamba Kristus, jelas jemaat itu akan menerima dengan baik. Nah, koye kursumangat. Ya, selama ini kami menantikan ya nasihat-nasihatmu sebagai seorang hamba Tuhan. Ya, sama halnya kalau misalkan kehadiran kami dalam jemaat, ya, dan jemaat tidak mengetahui bahwa ya saya adalah pendeta Manase, saya adalah Manase Derandan yang adalah seorang pendeta. Ya, jelas respon jemaat tentu berbeda. Ya, tetapi kalau sudah mengetahui bahwa ya kami berdua di sini adalah ya pendeta jemaat, ya jelas ya jemaat ya akan responnya berbeda dengan yang lain. Dan ini penting. Dan siapakah sebenarnya yang disebut sebagai hamba di sini? Ya, tentu bukan hanya Rasul Paulus. Tetapi juga yang disebut hamba ialah setiap orang yang percaya dan mengakui Yesus dalam hidupnya, termasuk jemaat yang ada di Roma pada waktu itu, dan juga jemaat-jemaat yang ada pada waktu itu. Ya, termasuk Bapak Ibu Saudara dan saya. Ya, jemaat Tuhan yang hidup pada zaman sekarang ini. Ya, kita semua ini adalah hamba Tuhan. Kita ini adalah hamba Yesus Kristus. Seorang hamba itu ya tugasnya itu adalah untuk mengabdikan diri ya kepada tuannya. Tapi Bapak Ibu Saudara dan saya bukan kita mengabdikan diri kepada manusia. Ya, tetapi ya kepada Kristus yang kita percaya dan kita yakini. Ya. Dan kemudian yang kedua di situ ia mengatakan bahwa Paulus yang hadir kemudian ia dipanggil untuk menjadi rasul. Rasul itu Bapak Ibu Saudara-saudara, seperti yang pernah saya katakan, bahwa gelar status rasul itu ya adalah gelar yang ditujukan kepada ya orang-orang yang dipanggil oleh Yesus untuk mendukung dia dalam pelayanan. Ya, yang kita kenal ada 12 rasul bersama dengan Rasul Paulus. Tugasnya ialah menjadi saksi. Menjadi saksi tentang karya penyelamatan yang dikerjakan oleh Yesus Kristus. Ya, dan mungkin di antara kita mengatakan bahwa bagaimana kami mau menjadi saksi? Kami tidak hidup pada zaman Yesus. Oh, tidak. Ya, firman Tuhan itu Alkitab yang ada pada kita, yang ada di depan kita, itu adalah informasi penting bagi kita. Itu adalah buku yang memberitakan tentang karya penyelamatan yang sempurna di dalam Yesus Kristus, baik dalam perjanjian lama maupun dalam perjanjian baru, yang harus Bapak Ibu Saudara dan saya beritakan, yang sering kita dengar harus kita beritakan melalui kata dan sikap hidup atau melalui perbuatan. Ya, dan itu adalah tanggung jawab kita. Ya, tanggung jawab Bapak Ibu Saudara dan saya untuk kemudian kita mendengar dan menjawab panggilan itu. Ya, dan Bapak Ibu Saudara dan saya telah menjawab panggilan itu. Dan kalau kita sudah menjawab, itu berarti bahwa kita pun sama seperti Rasul Paulus untuk siap sedia pergi dalam kehidupan kita setiap hari untuk memberitakan kabar baik itu. Ya, dan kemudian ya selanjutnya bahwa dalam perkenalan itu ia menggambarkan dirinya sebagai orang yang telah dikuduskan, yang telah ditersendirikan. Untuk apa? Ya, sangat jelas dikemukakan bahwa untuk memberitakan Injil Kristus. Ya, dan ya sebagaimana yang ia sudah sampaikan ya kepada jemaat pada waktu itu ialah
bahwa Injil itu harus diberitakan oleh orang-orang yang telah ditetapkan dan dikuduskan untuk itu, yang telah ditersendirikan untuk itu. Ya, dan kemudian selanjutnya ia mengatakan bahwa apa yang sebenarnya yang dia sampaikan itu bukan baru muncul. Bukan baru muncul saat itu. Tetapi Injil, kabar baik itu sesungguhnya telah lama sudah ada diberitakan. Diberitakan oleh siapa? Oleh para nabi. Injil, Bapak Ibu Saudara-saudara, itu adalah berita sukacita. Dan berita sukacita itu bukan hanya muncul dalam perjanjian baru, tetapi juga dalam perjanjian lama. Yang menjadi berita sukacita, ya bahwa Mesias akan datang untuk memulihkan keadaan Israel. Itu berita sukacita. Itu adalah Injil. Ya, dalam perjanjian baru ada namanya kitab Injil. Itu adalah kitab yang berisi tentang kabar baik itu, bahwa Allah telah menjadi manusia. Itu kabar baik, kabar baik. Untuk apa hal itu terjadi? Tidak lain ialah bahwa Allah akan menggenapkan apa yang telah diberitakan dalam perjanjian lama. Ya, di dalam Yesus, bahwa Allah yang akan menyatakan karya penyelamatan itu, tidak ada jalan lain yang harus ditempuh, bahwa Allah harus menjadi manusia. Supaya apa? Supaya manusia dapat mengenal, supaya manusia dapat bergaul dan berbicara, dapat berkomunikasi, dapat bertatap muka, hidup bersama, lalu kemudian menentukan sikap bahwa dia adalah anak Allah. Ya, tidak ada gelar lain Bapak Ibu Saudara-saudara yang ditujukan kepada orang lain kecuali kepada Yesus. Dia adalah anak Allah, dia adalah Mesias yang telah dijanjikan. Ya, dan itu adalah Bapak Ibu Saudara-saudara pengharapan mesianis dari orang Yahudi. Beratus-ratus tahun lamanya mereka menantikan hal itu akan terwujud. Ya, sehingga ya bagi Rasul Paulus ini sangat penting untuk dia sampaikan kepada jemaat Roma dan kepada kita semua, bahwa apa yang ia beritakan itulah yang disampaikan oleh para nabi. Bahwa ia datang ya menjadi anak Allah. Mengapa dikatakan anak Allah? Ya, karena sama seperti ketika ia dibaptis, ya Tuhan Allah mengatakan kepadanya, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Ya, dan kalau ya diuraikan ya secara mendalam ini, bisa saja ya kita kurang memahami apa sebenarnya yang dimaksudkan. Ya, bahwa ia disebut sebagai Allah, anak Allah, yang mau menyatakan kedekatannya dengan Allah yang kita sapa dengan Bapa. Yang maksudnya datang kepada dalam dunia seperti yang saya sudah katakan tadi, ya untuk menyelamatkan umat manusia dan dunia ini. Ya, dan kemudian ya terkait dengan itu disebutkan oleh Rasul Paulus ya bahwa ia berasal dari keturunan Daud, dan seperti yang saya sudah katakan tadi,
Ya, bahwa dalam perjanjian lama ya kepada orang Yahudi Tuhan menjanjikan bahwa Mesias itu akan lahir dari keturunan Daud sebagai raja. Ya, dan sebagai raja ya keturunannya pun juga akan menjadi raja. Ya, dan kalau dalam silsilah kita mendengarkan ya bahwa Yesus berasal dari silsilah Daud. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, kemudian ya selanjutnya Rasul Paulus mengatakan bahwa ya kebangkitan Yesus dari antara orang mati ya membuktikan bahwa sesungguhnya dia adalah anak Allah. Ya, ada berbagai macam argumen menyangkut soal ini yang kemudian bisa saja menyesatkan kita sebagai orang percaya dengan mengatakan bahwa masa manusia itu diangkat menjadi Allah. Ya, dan ini pernah saya sudah katakan ya bahwa dalam kekristenan itu tidak pernah manusia itu diangkat sebagai Allah. Dan kalau hal itu terjadi itu adalah dosa besar. Bukan dosa kecil tetapi adalah dosa besar. Kalau menjadikan manusia Allah, manusia itu Allah. Tetapi yang benar ialah bahwa manusia pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya yang menciptakan manusia juga. Allah yang Maha Kuasa yang menjadi manusia. Ya, lalu kemudian ada yang mengatakan kok bisa? Iya bisa. Ya, karena Allah yang disembah dalam kekristenan itu adalah ya Allah yang berkuasa. Ya, berkuasa menjadi apa saja bisa. Mau menjadi batu bisa. Mau menjadi pohon Natal bisa. Mau menjadi tehel, mau menjadi pasir bisa. Ya, tetapi kalau Tuhan mau menjadi seperti itu, apa maknanya bagi manusia? Ya, dan karena itu ya supaya kehadirannya bermakna bagi manusia, dan karena itu ia hadir ya dalam wujud manusia. Dan itulah yang Bapak Ibu Saudara dan saya beritakan setiap hari. Di rumah, di tempat usaha, di tempat kerja dan sebagainya. Dan oleh karena itulah Bapak Ibu Saudara-saudara, mari di tempat kita masing-masing merenungkan dan menelaah dalam saat teduh ya bahwa sesungguhnya kita semua ini telah dipanggil dan menjawab panggilan Tuhan untuk memberitakan karya penyelamatan Allah ya di dalam anak Allah, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus yang berkuasa baik di bumi maupun di surga. Hari ini Bapak Ibu Saudara-saudara, anak kekasih kita Vela akan menerima pelayanan baptisan kudus dari Majelis Gereja Jemaat Garing Kanaya. Ya, hal itu akan dilayankan setelah ayah dan ibunya, Bapak Aris dengan Ibu Jane, ya bersepakat bersama-sama untuk menyerahkan anak mereka menjadi bagian dari orang-orang yang layak untuk menerima baptisan kudus. Ya, sekalipun anak kita itu belum tahu apa arti baptisan kudus itu, tetapi Yesus mengatakan, janganlah menjauhkan anak-anak itu daripada aku. Ya, sebab orang seperti itulah yang memiliki kerajaan Allah. Amin. Saatnya kita akan masuk dalam akta khusus, yaitu pelayanan baptisan kudus kepada cucu atau anak kekasih kita Yovela Eliora Arjen Parandan, anak dari Bapak Aris Parandan dan dengan Ibu
Jean Kristi Ade Putri. Saudara-saudara sidang jemaat Tuhan, dengarkanlah perkataan titah baptisan kudus itu seperti yang dititahkan oleh Tuhan Yesus Kristus dalam Matius pasal 28 ayat 18 sampai 20 demikian. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Adapun arti baptisan kudus itu seperti berikut. Setiap kali kita menghadiri pelayanan baptisan kudus, kita mengaku bahwa kita semua telah dikandungkan dan diperanakkan dalam dosa, sehingga tak dapat kita memasuki kerajaan Allah kalau tidak diperanakkan pula. Hal itu diajarkan kepada kita oleh tanda baptisan kudus, agar supaya kita merendahkan diri di hadapan Allah serta menanti keselamatan dan pengudusan kita dari. Yang kedua, baptisan kudus menyaksikan dan memeteraikan kepada kita pengampunan dosa dalam Yesus Kristus. Sebab itu kita dibaptiskan ke dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dibaptiskan ke dalam nama Bapa menyaksikan dan memeteraikan kepada kita bahwa Ia mengadakan perjanjian anugerah yang kekal dengan kita dan mengangkat kita menjadi anak-anaknya dan ahli warisnya. Dibaptiskan ke dalam nama Anak menjaminkan kepada kita bahwa Ia menguduskan kita dalam darahnya dan mempersatukan kita dengan maut dan kebangkitannya, sehingga kita dibebaskan dari hukuman atas dosa kita dan dibenarkan di hadapan Allah. Dibaptiskan ke dalam nama Roh Kudus memeteraikan bahwa Ia hendak tinggal dalam kita dan memberikan kepada kita dalam persekutuan dengan Kristus suatu kehidupan yang baru dari hari ke hari. Yang ketiga, karena tiap-tiap perjanjian selalu mempunyai dua pihak, maka oleh baptisan kita dinasihatkan dan diwajibkan untuk mulai hidup baru, yaitu supaya kita mengasihi Tuhan kita dengan sebulat-bulat hati, dengan segenap jiwa dan dengan sepenuh akal budi, dan mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri. Lagi pula patutlah kita menjauhkan diri dari dosa, mematikan manusia kita yang lama, serta hidup berbakti kepada Tuhan. Jikalau karena kelemahan kita jatuh ke dalam dosa, janganlah kita meragukan akan anugerah Allah, lalu berkanjang dalam dosa. Karena baptisan itu adalah materai dan kesaksian yang sungguh bahwa Allah setia memelihara perjanjian anugerah yang kekal dengan kita. Meskipun anak-anak kita itu belum mengerti akan baptisan kudus itu, janganlah hal itu menjadi alasan untuk menegahkan mereka dari baptisan kudus. Ya, karena mereka juga dibawa kutuk Allah oleh sebab dosa Adam. Akan tetapi telah difirmankan Allah kepada Abraham, bapa segala orang beriman. Maka aku akan meneguhkan perjanjianku antara aku dengan dikau dan dengan anak cucumu, kemudian daripadamu dengan bangsanya, yaitu suatu perjanjian yang kekal. Bahwa aku menjadi Allah bagimu dan bagi anak cucumu kemudian daripadamu. Rasul Petrus pun menyaksikan hal itu tatkala ia berkata, sebab bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh, sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan kita. Tuhan sendiri bersabda, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Pada zaman dahulu Tuhan Allah telah menyuruh Abraham menyunati anak-anaknya akan menjadi tanda perjanjian dan materai kebenaran. Tetapi setelah Tuhan Yesus mencurahkan darahnya di Golgota, maka kita tidak lagi disunatkan seperti yang dilakukan oleh manusia, melainkan dengan sunat Kristus, yaitu dikuburkan dengan Dia dalam baptisan dan dibangkitkan juga dengan Dia kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati. Sebab itu haruslah anak-anak itu dibaptiskan, karena mereka itu pun anak-anak Allah dan waris kerajaannya. Ya, dalam hal ini ibu bapa berkewajiban menerangkan perjanjian Allah itu kepada anak-anaknya serta bertanggung jawab
atas pendidikannya. Ya, kepada Bapak Aris Parandan, ya dengan Ibu Jane Kristi Ade Putri, disilahkan untuk berdiri. Saudara-saudara sudah mendengar bahwa baptisan kudus itu adalah perintah Allah. Sebab itu haruslah kita membaptiskan anak-anak kita berdasarkan perintah itu. Dan jangan karena kebiasaan saja atau karena kepercayaan yang sia-sia. Agar nyata bahwa saudara-saudara menaati firman Allah itu, lalu menyerahkan anak-anak saudara untuk dibaptis. Maka jawablah pertanyaan-pertanyaan yang berikut di hadapan Tuhan dan jemaatnya. 1. Mengakukah saudara bahwa anak-anak kita pun telah dikandung dan dipernakkan dalam dosa? Dan sebab itu takluk ke bawah segala jenis sengsara, bahkan berada di bawah kutuk Allah. Tetapi telah dikuduskan dalam darah Kristus, sehingga olehnya patut dibaptiskan. Apa jawab saudara? Apakah saudara mengaku? Ya, saya mengaku. Terima kasih. Yang kedua, percayakah saudara bahwa pengajaran dalam Alkitab, yaitu Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru itu adalah pengajaran yang benar dan sempurna mengenai keselamatan? Apa jawab saudara? Apakah saudara percaya? Ya, saya percaya. Terima kasih. Yang ketiga, berjanjikah saudara di hadapan Tuhan dan jemaatnya akan mendidik anak-anakmu kepada pengenalan akan Yesus Kristus sesuai dengan pengajaran yang tersebut di atas? Apa jawab saudara? Apakah saudara berjanji? Ya, saya berjanji. Terima kasih. Yovela Eliora Arjen Parandan. Aku membaptis engkau dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Bahwa hari ini ya anak kekasih kita Vela telah menerima pelayanan baptisan kudus dari Majelis Gereja Jumat Berkah. Kita untuk bangkit berdiri. Ya, dan sementara Pak Aris dengan Ibu Jane bersama dengan anak kekasih kita
Vela ya duduk, dan jemaat sementara dalam keadaan berdiri, dan kita bersama-sama menyanyikan Mazmur 134 ayat yang ketiga. Ya, sementara itu menumpangkan tangan untuk memohon kuasa Roh Kudus untuk menyertai anak kekasih Vela bersama dengan ibu dan bapak kekasih. Kiranya halik dunia. Ya Bapak Ibu saudara-saudara kekasih Tuhan, mari kita masuk dalam doa syafaat yang kemudian nantinya kita akhiri dengan doa Bapa kami. Untuk itu mari kita berdoa. Puji syukur ya Tuhan atas firman-Mu yang telah kami dengarkan bersama, yang mengajarkan kepada kami bahwa Yesus Kristus yang telah lahir menjadi manusia di dalam dunia ini adalah anak Allah, dan Dia adalah Allah sendiri yang telah menciptakan langit, bumi, laut serta sekalian isinya, yang kemudian melaksanakan bagi karya penyelamatan bagi dunia ini. Dan karena itu Engkau datang dalam wujud manusia yang disebut sebagai anak Allah dari keturunan Daud. Terima kasih atas berita sukacita yang disampaikan bagi kami sekalian. Dan kiranya hal itu pun juga menjadi kewartaan kami sebagai anak-anak-Mu yang Engkau telah pilih dan panggil, dan Engkau telah tersendirikan dan kuduskan di tengah-tengah dunia ini untuk melaksanakan tanggung jawab yang mulia. Ya, sehingga dunia yang ada di sekeliling kami, mereka pun juga memahami dan mengerti bahwa Yesus Kristus itulah Tuhan dan Juru Selamat bagi umat manusia dan dunia, yang berkuasa atas langit dan bumi, yang berkuasa di sorga dan di bumi ini. Sekali lagi terima kasih, kiranya firman Tuhan itu akan terus menjadi pegangan hidup kami dalam pekan ini, bahkan seterusnya dalam sepanjang sejarah hidup kami. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, bahwa pada hari ini tengah-tengah jemaat Tuhan di hadapan-Mu,
anak kekasih kami Yovela Eliora Arjen Parandan telah menerima pelayanan baptisan kudus dari jemaat Tuhan di jemaat Bering Kanaya ini. Dan kami yakin dan percaya bahwa anak kekasih kami Viola, Tuhan tetap peliharakan dalam pertumbuhannya. Dan kami selalu yakin ia akan tetap bertumbuh dalam belayan kasih sayang Tuhan. Dan ia tetap menjadi milik Tuhan sendiri. Karena kedua orang tua kekasih, Pak Aris Parandan bersama dengan Ibu Jane Christie, adik putri, menuntun dengan hikmat yang bersumber daripada Tuhan. Dan hikmat itu akan mengiringi perjalanan kepada kedua orang tuanya dan juga kepada anak kekasih Vela. Ya Bapa di surga, kami yakin setiap kami yang mengambil bagian dalam pelayanan ini, Tuhan pun tetap memberkati kami. Sehingga apa yang kami layankan tetap berguna bagi pertumbuhan kedewasaan kami sebagai anak-anak-Mu. Demikian juga kami bersyukur bahwa setiap alat yang kami gunakan bermanfaat untuk kami gunakan bagi kemuliaan Tuhan. Kami bersyukur bersama-sama Tuhan atas kasih karunia Tuhan yang Engkau nyatakan kepada beberapa saudara-saudara kami. Yang dalam pekan yang lalu Tuhan, Engkau tambahkan 1 tahun usia kelahiran mereka. Sebagaimana yang telah diwartakan pada warta jemaat pada minggu yang lalu. Ya, dan juga sampai hari ini yang Tuhan nyatakan kepada Christian Saputra Makna, yang Kau nyatakan kepada Beris Gala, dan juga kepada Dwi Paranata. Dan baik saudara-saudara kami pada pekan yang lalu, bahkan sampai pada hari ini yang Tuhan tambahkan 1 tahun usia kelahiran mereka, ya termasuk Natalia Randah Lembang. Kami yakin Tuhan tetap menyempurnakan sukacita mereka. Demikian juga untuk saudara-saudara kami yang mulai hari esok bahkan sampai tanggal 23, Engkau tetap anugerahkan bahkan seterusnya buat saudara-saudara kami yang Kau tambahkan 1 tahun usia kelahiran mereka sampai pada hari Sabtu dalam pekan ini. Tuhan kiranya menyempurnakan sukacita mereka. Demikian juga untuk saudara-saudara kami yang Tuhan tambahkan 1 tahun usia perkawinan mereka. Dan Tuhan tetap memberkati rumah tangga mereka sehingga rumah tangga mereka tetap menjadi rumah tangga Kristen yang setia kepada Tuhan dalam segenap hidup. Demikian juga ya Tuhan untuk ya saudara-saudara kami yang Tuhan anugerahkan kenaikan pangkat, kenaikan golongan dan kenaikan jabatan. Yang selesai dalam studi. Ya seperti yang kami tahu saudara kekasih kami Ovan, ya telah menyelesaikan studinya pada dunia perguruan tinggi. Dan kami yakin dan percaya baik saudara kekasih kami Ovan dan seterusnya, oleh saudara-saudara kami yang lain yang tidak sempat kami sebutkan nama mereka satu persatu karena keterbatasan informasi. Tuhan tetap memberkati untuk rencana selanjutnya. Demikian juga untuk saudara-saudara kami yang Tuhan anugerahkan pekerjaan. Dan kiranya mereka pun dengan penuh sukacita melakukan tugas dan tanggung jawab pekerjaan itu dengan selamat. Demikian juga kami bersyukur bersama-sama dengan saudara-saudara kami yang sembuh dari sakit, yang dalam pergumulan berjuang untuk melawan penyakit. Dan atas lawatan Tuhan, kesehatan mereka menjadi pulih sebagaimana sebelumnya. Dan juga berbagai kesuksesan-kesuksesan lain yang dialami oleh kami sebagai anak-anak Tuhan. Juga ya Tuhan kami bersyukur bersama dengan keluarga Roni Sampelintin atas kelahiran seorang anak laki-laki pada tanggal 1 Desember 2022. Dan kami yakin dan percaya bahwa itu adalah anugerah Tuhan bagi keluarga kekasih kami Roni. Dan Tuhan berikan kepada mereka kekuatan dan kesehatan, terlebih khusus kepada ibu kekasih yang melahirkan, yang menjalani proses itu dengan susah payah. Kami yakin Tuhan memulihkan keadaannya. Dan juga anak kekasih yang baru lahir, Tuhan tetap memberkati dan ia bertumbuh dalam belayan kasih sayang Tuhan. Dan kami percaya bahwa ia pun akan menjadi milik Tuhan. Demikian juga ya Tuhan untuk saudara-saudara kami yang berada dalam kelemahan tubuh karena sakit. Seperti yang masih dialami oleh saudara kekasih kami Bapak Sem Atrimus,
atau Bapak Juan yang setelah pasca operasi ya kemudian mengalami proses pemulihan kesehatan di rumah, dan kami yakin Tuhan memberkati. Demikian juga dengan anak kekasih Kim dan Ken yang sementara ini Tuhan dirawat di Rumah Sakit Pertiwi. Demikian juga oleh Nyonya Time Rudi yang juga dirawat di rumah. Ibu Elizabeth Kampu, adik dari Bapak Yohanes Salmon, yang sementara menjalani proses kemoterapi di Ibnu Sina. Dan kami yakin bahwa saudara-saudara kami yang mengalami sakit penyakit dan masih sementara dalam pergumulan karena penyakit itu, Tuhan hadir menguatkan mereka untuk melawan penyakit yang mereka derita. Ya sementara itu Tuhan melawat mereka, memberkati segenap keluarga yang dengan penuh kesetiaan untuk menjaga dan merawat, memberkati dokter dan para perawat yang dengan kasih memberikan perawatan kepada mereka. Demikian juga dengan makanan, minuman, obat-obatan, baik yang sudah, yang sementara, bahkan yang masih akan mereka konsumsi, kiranya menjadi berkat kepulihan kesehatan mereka. Demikian juga ya Tuhan, kami berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang bergumul dalam duka cita yang dialami atas meninggalnya orang-orang yang mereka kasihi, seperti yang dialami oleh Ibu Pendeta Abigail Tangkeparun dan Bapak Daniel Kasih atas meninggalnya salah seorang keluarga. Juga yang dialami oleh Bapak Frans Palangan atas meninggalnya kakak sepupu almarhum Dr. Ranu Pirade. Dan kami yakin bahwa segenap keluarga besar Tuhan hiburkan untuk menghadapi realita ini. Demikian juga untuk saudara-saudara kami yang lain yang tidak kami sebutkan nama mereka satu persatu karena keterbatasan informasi. Tuhan hadir menghibur mereka melalui kuasa Roh Kudus. Juga ya Tuhan pelayanan-pelayanan kami, ya dalam pekan ini kami yakin Tuhan tetap memberkati. Ibadah pekan keluarga dalam sepekan ini akan dilaksanakan, dan kiranya kami segenap anggota keluarga mempersiapkan diri untuk hal tersebut. Dan kemudian ibadah malam Natal 24 Desember akan kami laksanakan, dan juga ibadah hari Natal 25 Desember 2022. Kiranya semuanya itu Tuhan tetap memberkati dan semua boleh berlangsung dengan baik. Dan kepada kami anak-anak-Mu yang Engkau telah persiapkan untuk itu, ya untuk mempersiapkan kami majelis gereja, ya kiranya kami mempersiapkan segala sesuatunya berhubungan dengan itu, bukan berdasarkan pada kemampuan dan kekuatan pada kami, tetapi kami selalu menyerahkannya kepada Tuhan kami Yesus Kristus. Juga kami bersyukur bersama bahwa persidangan SMGT Jemaat Beringkanaya telah selesai pada tanggal 11 yang lalu. Juga bersyukur bahwa Natal PPGT Jemaat Beringkanaya telah selesai dilaksanakan dengan baik. Juga bersyukur ibadah perayaan Natal Jemaat Beringkanaya telah selesai dilaksanakan kemarin dan tetap berjalan dengan baik. Semua itu boleh terjadi karena perkenan Tuhan. Dan kami yakin bahwa kami majelis gereja, pengurus OIG, guru-guru sekolah minggu, dan para pekerja gereja, Tuhan tetap memberkati kami, memberikan kami kekuatan untuk menyatakan pelayanan di tengah-tengah jemaat-Mu, sehingga semuanya kami lakukan dalam ketaatan dan kesetiaan kami kepada Tuhan kami Yesus Kristus. Demikian juga dengan segenap jemaat-Mu Tuhan, dan kiranya mereka tetap berdoa ya kepada kami sekalian supaya melalui doa mereka kami dikuatkan dan kami sabar untuk melakukan tugas dan tanggung jawab pelayanan, dan kami tetap menyatakan kasih di antara kami sebagai anak-anak Tuhan. Kami semua yang hadir Tuhan pada hari ini, kami yakin dan percaya Tuhan tetap memberkati kami bersama dengan keluarga, baik yang bersama-sama dengan kami maupun yang jauh terpisah dari kami karena pendidikan dan juga karena pekerjaan dan usaha mereka. Kami yakin Tuhan hadir menyertai mereka. Kami yakin bahwa dalam pekan ini kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan memberikan kami kekuatan dan kemampuan, memberikan kami kesehatan yang cukup untuk melakukan tugas dan tanggung jawab pekerjaan, tugas dan tanggung jawab pelayanan, dan tugas dan tanggung jawab di bidang usaha, dan juga dalam pergaulan kami dengan orang-orang yang ada di sekitar kami. Dan Tuhan menyertai kami dalam berbagai-bagai pergumulan yang kami hadapi, termasuk pergumulan yang kami alami dalam keluarga dan juga dalam berbagai bidang kehidupan yang kami alami.
Tetapi kami yakin dan percaya bahwa seberat apapun pergumulan itu, Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan Tuhan Yesus tetap bersama-sama dengan kami untuk menghadapi semuanya. Dan hal itu tidak akan bisa menjauhkan kami dari kasih Kristus. Sesaat lagi Tuhan kami akan kembali ke alamat kami masing-masing. Kami yakin Tuhan memberkati kami baik yang berjalan kaki maupun yang menggunakan kendaraan. Dan kami yakin dan percaya bahwa Tuhan tetap memberkati ibadah-ibadah yang dilakukan oleh umat-Mu pada hari ini sehingga semua boleh berlangsung dengan baik. Dan semua perayaan-perayaan Natal atau ibadah Natal yang dilakukan oleh umat-Mu, baik itu dari gereja maupun dari kerukunan-kerukunan atau instansi pemerintah dan swasta, sehingga semua boleh berlangsung dengan baik. Dan Tuhan tetap memberkati pemerintah bangsa dan negara kami. Dan juga Tuhan memberkati perdamaian dunia ini. Dan lalu Engkau menerima kami melalui Tuhan kami Yesus Kristus, yang tetap mengajarkan kepada kami doa yang demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama Allah kerajaan, jadilah kehendak-Mu, berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Penekanan warta. Pertama, ibadah malam Natal Sabtu tanggal 24 Desember 2022 dilaksanakan satu kali pada pukul 18.00. Penekanan warta yang kedua, ibadah hari Natal Minggu tanggal 25 Desember 2022 dilaksanakan 3 kali jam ibadah. Berikut disampaikan kepada segenap anggota jemaat bahwa mulai bulan Januari tahun 2023, ibadah hari Minggu yang selama ini diadakan pada pukul 17.00 dipindahkan kepada pukul 19.00. Jadi perhatian kepada sidang jemaat bahwa ibadah yang jam 5 sore selama ini kita lakukan berubah kepada jam 7 malam. Berikut penekanan warta yang berikut bahwa ibadah sekolah minggu di setiap tempat kebaktian untuk sementara ditiadakan dan anak-anak sekolah minggu dapat beribadah bersama dengan orang tua di gedung gereja mulai dari tanggal 25 Desember hingga 8 Januari. Jadi mohon untuk anggota jemaat memperhatikan bahwa untuk sementara anak-anak sekolah minggu istirahat di tempat kebaktian, namun boleh bersama-sama orang tua hadir di gedung gereja ini mulai tanggal 25 sampai tanggal 8 Januari 2023. Harap maklum. Sebentar ketika kita keluar dari gedung gereja ini, ada pencarian dana dari pewaris Persekutuan Kristen Siswa SMA Negeri 6. Mohon Bapak Ibu sidang jemaat untuk menyambutnya dengan sukacita. Dan mewakili segenap majelis gereja yang bertugas, segenap anggota jemaat yang hadir pada pagi hari ini mengucapkan selamat kepada Bapak Aris Parandan dan Ibu Jane Kristi Ade Putri atas penerimaan pelayanan baptisan kudus
buat anak kekasih Yovela Eliora Arjen Parandan bersama dengan segenap keluarga besar Bapak Parandan. Selamat, Tuhan Yesus memberkati. Terpujilah nama Tuhan bahwa kita dapat menikmati persekutuan dalam ibadah pada pagi hari ini. Dan disampaikan terima kasih kepada semua yang telah mendukung lancarnya ibadah. Terlebih khusus kepada hambanya Bapak Pendeta Manase Derandan sebagai pelayan firman pada pagi hari ini. Semoga firman Tuhan yang telah kita dengarkan bersama-sama semakin menguatkan iman dan percaya kita untuk memahami hakikat dan kepribadian Yesus sebagai anak Allah sekaligus anak manusia. Selamat hari Minggu, selamat memaknai Minggu Advent keempat, dan selamat beraktivitas dalam pekan ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ya, karena itu Bapak Ibu saudara-saudara kekasih Tuhan, dengarkanlah petunjuk hidup baru kepada kamu sekalian yang tinggal di Roma, yang dikasihi Allah, yang dipanggil dan dijadikan orang-orang kudus. Kasih karunia menyertai kamu, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Roma 1 ayat 7. Amin. Oh, datanglah Immanuel, tebus umatmu Israel, yang dalam berkeluh kesah menantikan penolongnya. Bersoraklah hai Israel, menyambut Sang Immanuel. Oh Tuhan Allah, datanglah, firman-Mu berkuasalah, seperti waktu Kau beri di atas puncak Sinai. Bersoraklah hai Israel, menyambut Sang Immanuel. Ya Bapak Ibu saudara-saudara kekasih Tuhan, pergilah dan beritakanlah bahwa Yesuslah anak Allah keturunan Daud, Sang Juru Selamat dunia. Kami siap memberitakannya. Terima kasih. Dan dalam keadaan berdiri Bapak Ibu saudara-saudara, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat daripadanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Marilah kita kembali ke kehidupan kita, dan kita terus mengamini dan memperkatakan bahwa keluarga akan hidup indah bila Tuhan ada di dalamnya. Dengan kasih yang sempurna, Tuhan pun akan memimpin langkah kita.
Tuhan pimpin langkahnya. Terima kasih padamu Tuhan, Kau bimbing kami selamanya. Segala hormat, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu. Keluarga hidup indah bila Tuhan memimpinnya. Dalam suka, dalam duka, kita dalam tangannya. Terima kasih padamu Tuhan, Kau bimbing kami selamanya. Segala hormat, puji dan syukur kami panjatkan